Oke teman-teman, pada materi kali ini kita akan bahas ancaman dan kerentanan. Di sini saya telah mengelompokkannya menjadi yang pertama ada malware, kedua ada phishing, ketiga ada MITM, kemudian ada DDoS, kemudian ada SQL injection, dan yang terakhir ada zero day exploit. Oke, kita bahas dari malware dulu ya. Jadi malware ini atau singkatan dari malicious software, dia ini berupa virus, kemudian ada worm, trojan horse, ransomware, spyware, dan adware. Kalau virus ini adalah program yang berbahaya yang menyisipkan diri ke dalam program lain dan menyebar ke sistem lainnya, mirip cara kerja kayak virus gitu ya kan. Terus virus ini juga memerlukan aksi pengguna untuk menyebar seperti membuka lampiran, email yang terinfeksi. Jadi semacam kayak misalkan teman-teman dapat email, tapi emailnya itu nggak tahu dari siapa, tapi dia mencantumkan tautan atau link. Ketika teman-teman klik itu tautan, maka nanti si virus akan menyebar. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang namanya worm atau cacing. Jadi program yang dapat menyebar sendiri tanpa bantuan pengguna. Worm ini dia ini bekerja ya, kalau nggak salah dia akan memanfaatkan kerentanan dalam sistem untuk menyebar ke jaringan dan perangkat lain. Jadi kalau virus dia ada aksi pengguna kayak tadi misalkan klik, terus kalau misalkan worm dia nggak ada aksi pengguna seperti itu. Kemudian ada yang namanya Trojan Horse. Jadi ini mirip seperti replika dari sebuah program atau duplikat dari sebuah program. Intinya adalah program yang tampak sah tetapi sebenarnya berbahaya. Trojan menyamar sebagai perangkat lunak yang bermanfaat atau menarik untuk mengelabui pengguna agar menginstalasi. Jadi mirip-mirip semacam aplikasi palsu gitu ya. Kayak misalkan apa yang lagi populer tuh misalkan kayak undangan digital. Nah itu juga kan semacam Trojan. Kemudian ada yang namanya ransomware. Nah mungkin teman-teman juga sudah familiar gitu ya dengan kata atau istilah ransomware. Jadi dia ini adalah sebuah malware yang menginskripsi data atau mengunci data pengguna dan meminta tebusan untuk mendeskripsi data tersebut ya. Kalau nggak salah di tahun berapa gitu ya, eh sudah. Kalau nggak salah di tahun, oke sekitar tahun 2015-an ke bawah gitu ya, ada serangan ransomware bernama WannaCry. Oke. Kemudian kalau spyware, ya ini malware yang mengintai aktivitas pengguna dan mengumpulkan informasi pribadi seperti password, data kartu kredit tanpa pengetahuan pengguna. Jadi mirip-mirip kayak konsep bisnis intelligence ya. Kemudian ada yang namanya adware. Nah kalau adware ini sesuai namanya ad berarti iklan. Berarti adalah software yang menampilkan iklan secara otomatis. Adware sering dibundle dengan perangkat lunak gratis dan dapat mempengaruhi kinerja sistem. Nah, makanya nih ketika teman-teman mendownload sebuah aplikasi yang mana dia itu ada iklannya gitu ya, terus kok agak lambat gitu ya kan karena kebanyakan iklan. Nah bisa saja itu aplikasinya dipasang yang namanya hardware seperti itu. Nah kemudian ada phishing. Jadi phishing ini ada beberapa bagian, ada email phishing, spam phishing, dan walling. Untuk email phishing seharusnya teman-teman sudah tahu ya. Jadi dia ini berupa penipuan melalui email yang menyamar sebagai entitas terpercaya untuk mencuri informasi pribadi seperti username, password, dan informasi kartu kredit. Nah, email phishing juga ini sebenarnya kemarin saya dapat dari salah satu, kayak teman-teman tahu lah gitu. Beliau itu cukup terkenal di Indonesia. Nah, kemarin timnya beliau itu meminta ke saya untuk mengembalikan password dan emailnya karena katanya telah diretas, dan saya lihat ya benar mereka main klik sembarangan aja. Akhirnya apa? Akhirnya timnya pusing sendiri. Nah, oleh karena itu teman-teman harus perhatikan ya kalau misalkan ada email-email nggak jelas ya kalau bisa sih jangan dibuka. Kemudian ada yang namanya spear phishing. Jadi dia ini serangan phishing yang ditargetkan pada individu atau organisasi tertentu dengan konten yang dipersonalisasi untuk meningkatkan peluang keberhasilan. Nah, pasti teman-teman sering mendapati sebuah serangan phishing, katakanlah selamat Anda mendapatkan hadiah uang tunai, selamat Anda mendapatkan bla bla bla. Nah, contoh spell phishing itu seperti itu ya. Kemudian ada yang namanya walling. Jadi walling ini adalah bentuk phishing yang menargetkan individu dengan posisi tinggi dalam sebuah organisasi. Jadi yang diserang itu orang-orang yang memiliki posisi tinggi di sebuah perusahaan, misalkan CEO atau CFO, dengan pesan yang dirancang khusus, misalkan apa kayak semacam melakukan pertemuan kayak begitu. Jadi mereka yang bakal ditargetkan kayak begitu. Nah selanjutnya ada MITM. Nah ini juga cukup populer gitu.
Jadi dia ini singkatan dari Man in the Middle Attack atau MITM. Jadi si penyerang atau si hacker jahat dia menyadap komunikasi antara dua pihak dan dapat mencuri atau memanipulasi data yang dikirim. Nah, contoh dari MITM ini biasanya sering terjadi di YP public tanpa enkripsi. Jadi uh, anggap aja ini adalah titik A, ini titik B, ya. Kemudian yang namanya man in the middle kan berarti artinya seseorang yang berada di tengah, ya kan, berarti ini hackernya jahatnya dari tengah. Nah, nanti dia bisa memantau aktivitas teman-teman melalui akses jaringan tersebut. Katakanlah yang B ini YP, ini device teman-teman kan nanti terhubung gitu ya. Nah, tadi seperti yang sudah saya katakan, hackernya ada di sini, hacker jahat, dia bisa pantau aktivitas teman-teman. Oleh karena itu, kalau misalkan kita di jaringan YP public, itu usahakan kita menggunakan yang namanya Virtual Private Network atau VPN. Nah, selanjutnya ada DDoS. DDoS ini saya kesel gitu ya kan, karena kalau misalkan serangan DDoS-nya itu menyentuh ke aplikasi kita, itu bahkan nanti menyebabkan, selain menyebabkan down gitu atau aplikasinya rusak gitu, dia juga bakal menyebabkan bengkak anggaran. Apalagi kalau misalkan kita menggunakan VPS yang mahal gitu. Dan juga sih sebenarnya bisa apa sih, bisa diproteksi sih. Kalau sekarang kan ada yang namanya Cloudflare. Terus yang kelima ada SQL injection. Nah, biasanya sih website-website, ya teman-teman tahu lah, website-website yang dibuat oleh X gitu ya. Mereka itu rawan terkena SQL injection. Jadi SQL injection ini adalah teknik serangan yang eksploitasi kerentanan dalam aplikasi web yang berinteraksi dengan database. Penyerang dapat memasukkan kode SQL berbahaya ke dalam input pengguna untuk mendapatkan akses tidak sah ke database dan mencuri data. Selanjutnya ada zero day exploit yang keenam. Jadi ini adalah serangan yang memanfaatkan kerentanan perangkat lunak yang belum diketahui atau belum diperbaiki oleh pengembang. Namanya juga zero day exploit. Jadi ini akan sangat berbahaya karena tidak ada perlindungan yang tersedia sebelum kerentanan diketahui dan diperbaiki. Contohnya apa? Misalkan teman-teman buat framework gitu ya, buat framework untuk teknologi, katakanlah PHP gitu ya. Nah, teman-teman buat frameworknya, tapi si hacker atau si cracker jahat itu tiba-tiba menyusup gitu ke project teman-teman, padahal kan secara teknis kan framework teman-teman itu belum jadi. Nah, makanya kenapa dinamakan zero day exploit. Jadi sebelum eksploitasinya meledak itu, atau misalkan sebelum eksploitasinya menyebar, dia sudah ada di situ. Nah, baru misalkan kalau framework ada jadi gitu, framework teman-teman jadi, nah baru mereka mulai melakukan aksinya, entah itu melakukan apa tadi, melakukan man in the middle attack, itu juga bisa tuh dilakukan